Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan untuk kali ini kita masih membahas di bab 3 adik-adik sekalian ya. Bab 3 itu tentang KPK dan FPB. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas untuk latihan 1 dan juga kuis yang ada di sana, sekarang kita akan membahas kuis yang ada di halaman 46 ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan di bab 2 ya. Jadi di latihan 2 maaf ya. Jadi di sini ada sebuah soal ya, yang tentunya terkait dengan faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan ya. Jadi tentunya harus mengetahui apa itu faktor persekutuan ya. Jadi faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan itu adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama ya. Jadi faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang memiliki nilai sama ya. Coba kita bisa lihat di sini adik-adik sekalian ya. Nah ini saya perbesar. Ya ini ya. Contohnya misalnya faktor persekutuan dari 16 dan 20. Faktor persekutuan dari 16 dan 20 ini adik-adik bisa dilihat ya. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20 ya. Jadi faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan tadi adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama ya. Nih. Jadi kita tentukan dulu faktor dari 16 itu berapa? Faktor dari 16 itu ada 1 2 4 8 16 ya. Jadi bilangan berapa ya kalau kita kalikan hasilnya itu 16. 1 kali 16, 2 kali 8 ya, 2 kali 8, kemudian 4 kali 4. Nah, faktor dari 16 itu ada 1, 2, 4, 8, 16. Kemudian faktor dari 20. Nah, faktor dari 20 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya. Jadi 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Nah, maka faktor persekutuan dari 16 dan 20 itu berapa? 1, 2, dan 4 ya. Jadi faktor dari 16 yang ada di faktor dari 20 atau bersekutu berarti sama yang ada di faktor 16 dan ada di faktor 20. Kalau kita buat dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini ya. Faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, 16. Kemudian faktor dari 20 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah yang bersekutu berarti ini yang ada di 16 dan ada di 20. Ini dinamakan faktor persekutuan ya dari dua buah bilangan. Nah sekarang untuk soal kuisnya di sini ada soal ya. Ini terkait faktor persekutuan juga ya. Jadi terdapat 12 jeruk dan 16 apel ya. Ada 12 jeruk dan 16 apel. Apel dan jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong berisi apel dan jeruk masing-masing sama banyak ya. Ini jeruknya ada 12, kemudian apelnya ada 6 ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong yang isinya sama banyak. Misalnya kalau di kantong pertama itu jeruknya ada 12 ya, misalnya dimasukkan ke dalam kantong isinya itu sama banyak ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ya, setiap kantong isi apel dan jeruk masing-masing sama banyak. Oke. Tuliskan kemungkinan banyak kantong yang diperlukan. Nah, butuh berapa kantong supaya setiap kantong tadi berisi apel dan jeruk masing-masing sama banyak. Nah, kemudian pertanyaan yang B, tuliskan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap kantongnya. Nah, ini kalau lebih dari satu kantong ya. Kalau satu kantong ya jelas kita masukkan satu kantong berarti isinya 12 apel dan 12 jeruk dan 16 apel. Tapi kalau lebih dari satu kantong tentunya kita harus menentukan ada berapa isi dari setiap kantongnya. Oke. Untuk pertanyaan yang A, kemungkinan banyak kantong yang diperlukan ini bisa kita gunakan faktor persekutuan ya, faktor persekutuan dari 12 dan 16. Oke, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Ya. Oke, saya kecilkan ya, karena terlalu besar. Oke ya. Jadi
buah jeruknya tadi ada 12 buah, kemudian apelnya ada 16 buah ya. Apel dan jeruk dimasukkan ke dalam kantong sama banyak. Nah, kemungkinan banyak kantong yang diperlukan berarti kita cari dulu faktor dari 12 dan 16. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ya. Jadi 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Sedangkan faktor dari 16 itu ada 1, 2, 4, 8 dan 16 ya. 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Nah, sehingga faktor persekutuannya jadi faktor persekutuannya itu ada 1 ya, kemudian 2 dan juga 4 ya. Jadi yang ada di 12 dan 16 ini 1 ya, kemudian 2 sama 4. Nah, jadi kemungkinan banyak kantong yang diperlukan itu bisa 1 kantong ya. 1 kantong berarti tadi dimasukkan semua, bisa 2 kantong dan juga 4 kantong. Ini ya untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B ya, pertanyaan B, banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap kantong. Lah ini, jadi kalau kita gunakan 1 kantong, maka kita masukkan semua berarti ya 12 jeruk dan 16 apel karena 1 kantong. Nah, ini tadi kantongnya ada 1, 2 dan 4. Nah, kalau 2 kantong berarti isinya gimana? 12 kita bagi 2 dapatnya 6. Kemudian apelnya 16. 16 kita bagi 2 dapatnya 8. Jadi kalau 2 kantong berisi 6 jeruk dan 8 apel masing-masing, jadi sama banyak ya tiap kantongnya ya. Kemudian kalau 4 kantong isinya berarti 3 jeruk dan 4 apel masing-masing kantong ya. 3 kali 4 12, 4 kali 4 16. Ini adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal kuis di halaman 46 ya. Jadi kalau masih ada yang belum jelas bisa kita bahas bersama ya, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi intinya untuk soal kuis ini adalah membahas tentang faktor persekutuan. Oke adik-adik sekalian, sampai di sini ya untuk pembahasan soal kuis ya. Semoga bermanfaat ya, dan apabila masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.